Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Syafira Siregar dengan NIM 210306040 dari kelas peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidianasari SPTMT. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ pada ruminansia, yaitu sapi. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ pada sapi. Yang pertama itu ada pankreas. Pankreas berfungsi sebagai penghasil hormon insulin dan juga glukogen atau kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula pada darah. Lalu ada hati. Hati berfungsi untuk mensekresi empedu, metabolisme lemak, protein dan juga karbohidrat. Lalu ada sekum. Sekum berfungsi untuk menghubungkan bagian akhir pada usus halus dan juga usus besar. Lalu ada rektum. Rektum berfungsi untuk menjadi tempat sementara yang kotoran. Lalu ada kantung empedu yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan, terutama pemecahan pada lemak dan membuang racun-racun pada tubuh. Kasus digesperia pada ruminansia. Yang pertama itu ada mulut. Mulut adalah tempat pertama masuknya makanan yang akan diolah menjadi sumber energi bagi tubuh hewan. Fungsinya adalah membuat makanan terurai atau menjadi ukuran yang lebih kecil dengan cara mengunyah. Lalu ada esophagus. Esophagus adalah saluran makanan menuju lambung. Fungsi dari esophagus adalah untuk mengalirkan makanan dari faring menuju lambung. Lalu yang ketiga ada lambung. Lambung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen atau perut handuk. Oke, 1, 2, 3. Lambung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rumen atau perut handuk. Yang kedua ada omasum atau perut jala. Yang ketiga ada retikulum atau perut buku. Dan yang terakhir ada abomasum atau perut sejati. Lalu ada usus halus. Usus halus adalah tempat penyederhanaan zat yang kompleks akan dirubah menjadi sederhana lagi. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Lalu ada usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat absorpsi air atau sisa-sisa makanan yang tidak diserap dan dikirim ke rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara kotoran yang akan disalurkan ke anus. Lalu saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan ruminansia. Pada ternak, ruminansia mempunyai struktur. Yang pertama ada gigi seri atau incisivus yang memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tumbuhan, rumput ataupun dedaunan. Yang kedua ada geraham belakang atau molar yang memiliki bentuk datar dan lebar. Dan yang ketiga ada rahang. Rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Lalu yang terakhir ada struktur lambung yang memiliki 4 ruangan, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lalu saya akan menjelaskan proses jalannya pakan dalam saluran pencernaan ruminansia. Yang pertama, melalui mulut, makanan yang dikunyah dan dicampur dengan air liur dan ditelan. Air liur disekresi dalam jumlah banyak oleh ruminansia dan mengandung natrium bikarbonat untuk menjaga keasaman atau pH rumen. Lalu ada retikula rumen. Retikula rumen 85% berupa cairan yang ada di bagian bawah. Lalu bagian atas terdiri atas pakan kasar yang baru masuk. Lalu pakan yang ada di dalam lambung diaduk oleh otot lambung. Setelah itu pakan kembali ke mulut atau disebut regurgitasi untuk dikunyah kembali. Proses ini disebut ruminasi. Ruminasi dilakukan 40-50 kali sebelum ditelan. Lalu pakan dari kerongkongan akan masuk ke dalam rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi pakan yang tertelan. Lalu pada saat ternak ruminansia beristirahat,
pakan yang telah berada dalam rumen dikembalikan ke mulut. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut bolus. Setelah itu, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau proses regurgitasi untuk dimamah kedua kali atau dikunyah kembali. Kemudian baru ditelannya kembali atau proses disebut redeglutasi. Kemudian diamasum juga disebut sebagai buku karena tersusun dari lipatan sebanyak sekitar 100 lembar. Nah, fungsi omasum juga belum jelas, tetapi pada orang tua tersebut sering terjadi penyerapan air, amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Pada organ ini juga dilaporkan juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selain PFA, itu juga ada amonia atau gas. Nah, penyebab ruminansia itu bisa kembung. Lalu saya akan menjelaskan bagian dari fraktus digostoria pada sapi. Yang pertama itu ada rumen. Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Lalu makanan akan diteruskan ke retikulum atau perjala. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasilnya akan menjadi PFA, amonia, dan air. Lalu ada omasum atau lambung ketiga yang berfungsi sebagai menyerap air, asam lemak, dan natrium. Lalu ada abomasum yang berfungsi mengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Lalu yang terakhir ada usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Lalu saya akan membelah insentinum tenue atau usus halus. Setelah dibelah, di dalam insentinum tenue terdapat sisa-sisa makanan dan sari-sari makanan yang berbau asam. Lalu saya akan menjelaskan 10 mikroba bakteri beserta fungsinya pada ternak ruminansia. Yang pertama ada bakteri selulotik yang berfungsi untuk memecah selulosa dan bertahan pada kondisi yang buruk pada makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Lalu yang kedua ada bakteri proteolitik yang berfungsi untuk memecah protein asam amino dan peptida lain menjadi amonia. Lalu yang ketiga ada bakteri metansenik, adalah bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik. Bakteri amilolitik adalah bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri tersebut lebih relatif tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulolitik. Lalu ada bakteri lipolitik. Bakteri lipolitik adalah bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Fungsinya adalah memecah lipid. Kemudian ada bakteri probiotik. Bakteri probiotik berfungsi untuk merangsang daya tahan tubuh dan dapat melindungi dari berbagai infeksi. Kemudian ada bakteri hemiselulosa yang berfungsi sebagai pendukung dalam dinding sel dan perekat antar sel tunggal. Lalu ada Halotrica yang mampu memanfaatkan kedua sumber protein, baik soluble protein maupun insoluble protein. Bakteri acetogenik adalah eubaterium yang mengkatalisis reduksi karbon dioksida menjadi asam asetat. Dan yang terakhir ada bakteri tanin yang berfungsi sebagai antagonis tirosin yang menghambat kerja tirosin dan kegunaan enzim.